Pernah nggak sih lagi asik-asik ngurusin ayam, tiba-tiba lihat salah satu mata ayam Anda ada busanya? Pasti langsung panik kan? Duh, ini kenapa lagi? Tapi tenang-tenang, Anda nggak sendirian kok. Di sini kita bakal kupas tuntas apa sih artinya ini, dan yang paling penting, apa yang harus Anda lakukan. Nah, jadi apa sih sebenarnya arti busa di mata ayam itu? Gini, daripada kita panik duluan, coba deh kita anggap ini sebagai semacam pesan. Ya, ini sinyal dari ayam Anda yang lagi minta perhatian. Yuk, kita juga pecahkan bareng-bareng apa sih pesannya? Oke, hal pertama yang paling penting untuk dipahami. Mata berbusa itu bukan penyakitnya. Anggap aja ini tuh kayak lampu check engine di mobil Anda. Lampunya nyala kan? Tapi bukan berarti lampunya yang rusak. Justru itu tanda ada masalah di bagian lain, di mesinnya. Nah, tugas kita sekarang adalah jadi detektif dan cari tahu mesin bagian mana yang lagi bermasalah. Jadi jangan pernah anggap remeh ya, ini bukan cuma sekedar mungkin kelilipan debu, bukan. Ini tuh tanda-tanda awal adanya masalah pernafasan atau infeksi yang lebih serius. Karena begini, kalau kita cuekin satu ayam yang sakit hari ini, bisa-bisa besok seluruh kandang yang kena imbasnya. Bahaya kan? Oke, sekarang saatnya kita pakai topi detektif. Biar solusinya pas, kita harus tahu dulu dong, siapa sih biang keladinya? Nah, biasanya cuma ada 3 tersangka utama yang perlu kita selidiki. Nah, ini dia 3 kemungkinannya. Pertama, penyakit infeksius. Kedua, iritasi dari lingkungan sekitar. Dan ketiga, infeksi mata lokal. Pertanyaannya, yang mana ini? Apa ini penyakit nular yang bisa bikin heboh satu kandang? Atau cuma gara-gara kandangnya kotor? Atau jangan-jangan cuma infeksi biasa di satu ayam itu aja? Yuk kita bedah satu-satu cara bedainnya. Kita mulai dari yang paling serius dulu ya. Anggap aja ini skenario terburuk, yaitu penyakit infeksius. Kenapa kita mulai dari sini? Karena ini yang paling umum dan paling bahaya. Salah langkah sedikit, penyebarannya cepat banget dan bisa habisin satu kandang dalam hitungan hari. Jadi ini yang harus kita periksa pertama kali. Coba perhatikan baik-baik tabel ini. Ini penting banget. Lihat gejalanya. Ayam Anda bunyinya ngorok nggak? Kalau iya, wah itu bisa jadi CRD atau snot. Terus, coba cium deh area kepalanya. Ada bau busuk yang aneh gitu. Hati-hati, itu ciri khas koriza. Nah, yang paling gawat, kalau sampai lehernya melintir atau terpuntir, itu udah lampu merah. Kemungkinan besar itu endi atau tetelo. Setiap detail kecil ini adalah petunjuk super penting. Jadi, gimana cara cepat bedainnya? Ini infeksi atau cuma iritasi biasa? Gampang kok. Coba lihat, kalau infeksi itu biasanya datangnya rame-rame, bawa teman-temannya, kayak bersin, ngorok, lesu. Nah, kalau iritasi, biasanya dia sendirian. Busanya dikit, dan begitu kandangnya dibersihin, biasanya langsung membaik. Simpel kan? Oke, cukup teorinya. Sekarang kita ke bagian praktiknya. Apa yang harus Anda lakukan detik ini juga? Ini dia langkah-langkah darurat yang wajib Anda ambil buat ngendaliin situasi. Ada 4 langkah pertolongan pertama. 1. Pisahkan. Langsung aja amankan ayam yang sakit dari teman-temannya, biar nggak nular. 2. Bersihkan. Pakai air anget atau larutan garam buat bersihin matanya pelan-pelan. 3. Obati. Kasih salep mata antibiotik. Dan 4. Yang sering dilupain, perbaiki. Cek lagi ventilasi kandang, jangan sampai pengap dan bau amonia. Lakukan 4 langkah ini segera. Nah, kalau ternyata gejalanya nunjukin ini CRD atau koriza, salep mata aja nggak akan cukup. Ini udah butuh pengobatan dari dalam. Anda mungkin perlu antibiotik sistemik. Tapi ingat ya, ngasih antibiotik itu nggak boleh asal-asalan. Dosisnya harus pas, waktunya harus tepat. Kalau ragu sedikit aja jangan nebak-nebak deh, mending langsung konsultasi ke ahli ya. Jujur aja, ngobatin ayam sakit itu capek kan? Bikin pusing, keluar biaya lagi. Jauh lebih enak kalau mereka sehat-sehat aja, setuju? Nah, makanya sekarang kita ngomongin gimana caranya bangun benteng pertahanan biar masalah kayak gini nggak datang lagi. Dari semua tips dan trik yang ada di dunia perayaman, ada satu hal yang jadi fondasi dari segalanya. Ini adalah prioritas nomor wahid, yaitu jaga kebersihan kandang. Udah, itu aja. Kelihatannya sepele ya, tapi dampaknya itu luar biasa. Gini deh, kandang yang kotor, becek, bau, itu ibaratnya hotel bintang 5 buat bakteri dan amonia. Dan 2 hal itulah biang krok utama penyakit pernapasan. Serius deh, jaga kandang tetap bersih itu udah nyelesain 80% masalah pencegahan.
Oke, setelah kebersihan beres, ada pilar pertahanan kedua. Ini hukumnya wajib kalau Anda emang serius mau beternak ayam yang sehat dan minim drama. Yaitu vaksinasi rutin. Anggap aja vaksin itu kayak ngasih perisai gaib ke setiap ayam Anda. Perisai yang melindungi mereka dari penyakit-penyakit paling mematikan. Coba pikirin deh, biaya vaksin itu nggak ada apa-apanya dibanding biaya ngobatin satu kandang atau bahkan kehilangan semuanya. Jadi ini bukan pengeluaran ya, ini investasi buat masa depan ternak Anda. Jadi, apa sih kesimpulannya dari semua ini? Intinya sederhana. Kunci sukses beternak ayam itu bukan jadi jago ngobatin, tapi jadi master dalam mencegah. Ingat baik-baik kalimat ini. Mencegah itu jauh lebih baik daripada mengobati. Jadi, setiap kali Anda bersihin kandang, setiap jadwal vaksin yang Anda patuhi, itu bukan sekedar rutinitas. Itu adalah langkah nyata yang Anda ambil untuk menjaga mereka tetap sehat. Semuanya dimulai dari Anda. Jadi kesehatan seluruh kawanan Anda itu benar-benar ada di tangan Anda. Ilmunya sudah ada, alatnya sudah siap, pertanyaan terakhirnya simple. Anda siap untuk bertindak?